Jembatan Panus, sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 1917, dahulu merupakan satu-satunya jembatan penghubung antara Depok, Bogor, dan Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Jembatan yang telah berumur lebih dari 1 abad ini hingga sekarang masih bisa berdiri kokoh tanpa ada renovasi pada konstruksi sekalipun. Ya, kalau ceritanya sih jembatan ini dibuat dari zaman Belanda tahun 1917 sampai 1918. Jembatan yang berlokasi di kota Depok, Jawa Barat, kini menjadi salah satu tempat yang mempunyai segudang kisah mistis yang melekat sampai saat ini. Bagaimana tidak, berbagai cerita dari tragedi dan kejadian aneh selalu dikaitkan dengan jembatan Panus ini. Seperti kejadian misterius tenggelamnya anak-anak saat bermain dan banyaknya manusia yang mengakhiri hidupnya di jembatan ini. Dulu pernah kejadian anak kecil mandi, nggak taunya dia ada uang jatuh, dia mau pungut. Pas dia pungut dia langsung ke bawah arus. Kejadian bunuh diri, kok ada yang ngambang gitu, nggak tahu orang laki-laki itu bunuh diri di sini. Tidak hanya itu, beberapa kejadian lainnya pun kerap dirasakan warga yang melintas. Adanya sosok arwah gentayangan yang disinyalir korban dari kecelakaan maut di jembatan Pinus ini. Ya kecelakaan sih banyak, ada yang kecelakaan misalnya tabrakan, terus orangnya meninggal ya. Beberapa mitos tentang jelmaan buaya putih masih dirasakan hawa keberadaannya di bawah jembatan ini. Kalau waktu itu ada orang perempuan kayaknya mau diapain sama pacarnya apa ya, terus marah itu buaya putih nimbul. Bahkan terdapat mitos lain, yaitu sesosok hantu bernama Eti yang disinyalir korban bunuh diri dan selalu menunjukkan eksistensinya di jembatan Panus ini. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak kebenaran dari mitos-mitos tersebut? Atau semua itu hanya imajinasi manusia saja? Oke Frisly dan juga Rudi, sekarang kita udah sampai di Jembatan Panus. Benar sih, tapi memang pembangunan jembatan ini kan memang kalau sekarang sudah berubah ya, karena ini sudah dipercantik lagi. Tapi kalau mengenai jembatan ini, pembangunannya di tahun 1917 yang memang jembatan ini dibangun oleh orang Belanda yang bernama Stephanus Lender. Jadi memang terbiasa dipanggil menjadi jembatan Panus. Dan benar kata-kata Syah tadi, informasinya valid kalau ini menjadi penghubung untuk menuju Bogor. Jadi waktu itu salah satu, bahkan bisa dikatakan satu-satunya akses untuk menuju Bogor. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, dari mulai kita jalan menuju ke sini, aku nggak ngelihat jembatannya selebar ini. Karena mungkin masih banyak tumbuhan-tumbuhan juga, terus juga batu-batu yang masih bukan yang rapi dan rata kayak gini. Karena Mencuat ya? Iya, kalau dilihat kan kalau ini jelas banget ya Kak. Terus juga Sudah direnovasi berulang kali mungkin ya Fris ya. Ini kenapa? Fris lagi coba untuk rasain atau menarik ulang seperti apa saat itu kejadiannya. Seperti merasakan residu ya. banyak tubuh yang diikat. Pribumi. Mungkin kalau informasi mengenai angkernya tentang tempat ini, iya benar adanya. Karena memang kenapa tadi aku bilang kalau jembatannya tidak semulus ini dan tidak secantik ini pembangunannya. Karena memang pada awal pembangunannya jembatan ini dibangun dari banyaknya bagian tubuh pribumi yang ditanamkan di bawah pijakan kaki kita saat ini. Sungguh ironi, desas-desus mengenai tumbal saat pembangunan jembatan ini memang benar adanya. Tak ayal, banyak sekali warga yang mengatakan jembatan ini sebagai jembatan yang dibangun oleh kepala manusia. Yang pernah kejadian itu seorang anak kecil yang dia dengar 7, emang dia bekas bikin jembatan itu pakai tumbal. Jadi kenapa tadi aku ngerasa langsung kayak deep masuk gitu ke dalam, karena di bawah sini banyak dari para korban
yang seolah seperti masih menunjukkan residu energi yang sangat kuat. Bahwa dulunya mungkin kepercayaan dari para company untuk menghubungkan atau membuat salah satu akses jalanan itu harus ada yang ditumbalkan. Oke, jadi berarti pada saat proses pembangunan jembatan ini memang memakan tumbal. Tapi sebenarnya kayak gitu emang ngaruh ya, maksudnya sama jembatan supaya dia tetap kokoh memang harus ada seperti yang menopang berupa mereka atau makhluk gaib atau? Kalau sebenarnya kalau untuk logikanya itu tidak ada hubungannya ya kata Syekh Rudi. Iya. Tapi kalau secara mistis mungkin kalau sekarang banyak orang yang salah tafsir dengan adanya kepala yang ditanam, yang sebenarnya itu bisa aja kita tanamkan seperti kepala hewan hanya untuk seperti syarat. Tapi kalau di zaman dulu mereka mempercaya bahwa orang-orang yang tadi aku bilang banyak tubuh yang diikat itu untuk para pribumi yang mungkin pemberontak atau orang yang mencari celah untuk kabur dari kerja paksa oleh company Belanda pada masanya. Dan itu memang bukan dilakukan oleh pembuat jembatan ini ya. Karena pembuat jembatan ini sangat baik, sangat bijaksana. Tapi yang melakukan itu adalah tentara Belanda lainnya yang memang daerah sini dulu tuh menjadi daerah kekuasaan Belanda. Jelas banget ini gambarannya kata Syah. Ya benar yang Priestley bilang. Dan juga ada sekelompok, maksudnya beberapa di antara mereka, orang-orang Belanda itu yang kejamnya minta ampun. Mereka itu betul-betul yang semena-mena. Bahkan para pekerja yang sudah kelelahan tetap harus bekerja dipaksa. Dia dibanting, kemudian ditodongkan senjata. Wak! Hah! Wak! Dan mau nggak mau, orang itu bekerja dalam keadaan yang sangat lelah sampai akhirnya dia meninggal karena kecapean. Oke, jadi semacam kerja rodi atau kerja paksa yang benar-benar harus menguras energi. Dia kecapean, kemudian jasadnya atau tubuhnya digantungkan atau diikat seperti itu. Diikat tapi maaf tapi bagian dari anggota tubuh ke bawah itu ya udah dilepas gitu aja dibuang. Soalnya Tapi dipenggal. ya bagian atas itu ditanamkan. Yang diambil hanya bagian kepala aja. Kalian mungkin bingung kenapa ya jembatan ini dari tahun ke tahun walaupun dipercantik lampu penerangannya tuh tidak akan bertahan lama. Jadi selalu redup dan mati karena memang mereka tuh menginginkan kita tuh merasakan betapa pedihnya mereka yang bekerja dan mereka dipaksa untuk menciptakan satu akses tapi korbannya adalah nyawa mereka sendiri. Dan katanya di tempat ini juga sempat ada kasus bunuh diri yang dilakukan oleh warga setempat. Namanya tuh Eti kalau tidak salah. Dia memang sengaja lompat, cuman aku nggak ngerti motifnya itu apa sampai dia bunuh diri. Dia lompat dari sini sampai ke bawah dan memang karena di bawah kita ada sungai yang sangat besar. Dan aku nggak ngerti mungkin airnya dalam atau kena batu, saat itu dia tewas. Kamu ngerasain ada keberadaan dari sosok itu nggak di sekitar sini? Untuk saya sendiri, saya belum merasakan si sosok yang tadi kamu sebut ya. Soalnya dari tadi saya terfokus sama di sini tuh ada banyak sekali lalu lalang para pengawas-pengawas itu. Orang Belanda yang kejam-kejam,